Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manunggaling kawula Gusti merupakan kemanunggalan yang sering diartikan sebagai menyatunya manusia kawula dengan Tuhan Gusti. Menurut pengertian ini, Gusti bukanlah personifikasi Tuhan. Gusti atau pangeran atau ingsun yang dimaksud adalah personifikasi dari zat urip yang maha hidup, kesejatian hidup, derivat emansi pancaran, tajallinya Tuhan. Ki Sondang Mandali dalam buku Menggapai Wahyu Zat Miko menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kawula manunggalung kawula Gusti adalah jiwa dan yang dimaksud dengan Gusti adalah roh. Dengan demikian, manunggaling kawula Gusti adalah keadaan mental yang sadar bahwa sebenar-benarnya hidup itu hanyalah satu yang tunggal, yaitu Tuhan. Manusia hidup sebab diberi kehidupan oleh Tuhan. Manunggaling kawula Gusti terjadi ketika seorang telah mampu menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan, hingga mampu membiarkan Tuhan bekerja, mengurus ciptaannya melalui dirinya. Dalam konteks ini, manusia menjadi salah satu instrumen Tuhan. Selain Syekh Siti Jenar, di dalam literatur Islam, ajaran ini dapat dipelajari dari Al-Halaj dan Jalaluddin Rumi. Serat Dewa Ruci ditulis kira-kira pada masa awal tersebarnya Islam di tanah Jawa. Cerita aslinya dinisbatkan kepada Empu Ciwamutri, tetapi naskah-naskah Dewa Ruci kemudian dihubungkan kepada Aji Saka yang menjadi murid Maulana Ngusman Ngali, seorang penyebar agama Islam. Pada tangan Sunan Bonang, serat Dewa Ruci yang asli diterjemahkan dari bahasa Kawi ke dalam bahasa Jawa modern. Terjemahan ini tersimpan di perpustakaan pribadi R. Eng Ronggo Warsito. Serat Wirid Hidayat Jati adalah sebuah kitab mistik karya R. Eng Ronggo Warsito. Kitab ini kadangkala disebut secara singkat dengan nama Serat Wirid atau Hidayat Jati. Serat Hidayat Jati mengajarkan tentang tasawuf, disusun dalam bentuk prosa jarwo. Serat ini menerangkan secara lengkap tata cara mengajarkan ilmu ma'rifat untuk kesempurnaan hidup, seperti yang disebutkan oleh para wali. Serat Bulangreh adalah karya sastra berupa tembang macapat, karya Sri Susuhuhan Pakubuwana IV. Hingga akhir hayatnya pada 1 Oktober, Wulang bersinonim dengan kata pitutur memiliki arti ajaran. Serat Jatini adalah buku kesusastraan Jawa yang aslinya ditulis dalam bahasa dan tulisan Jawa dalam bentuk tembang macapat. Buku aslinya berjudul Serat Suluk Tambang Raras dan ditulis berkat prakarsa. Menurut Kamil Kartapraja, kebatinan adalah suatu ilmu yang bersangkutan dengan ajaran-ajaran mistik. Ilmu kebatinan ini disebut juga dengan ngelmu hakiki, ngelmu sejati, yaitu ilmu untuk mencari hakikat hidup, hakikat manusia, hakikat Tuhan dan segala yang bersangkutan dengan metafisika. Kebatinan pada lazimnya adalah usaha untuk mencapai kesempurnaan diri. Tuhan terakhirnya ialah apa yang dalam bahasa Jawa disebut manunggaling kawula Gusti. Sedangkan tujuan untuk mencapai kemanunggalan itu dilandasi oleh suatu pemikiran teologis metafisika sangkan paraning dumadi. Dalam pandangan mistik kebatinan Jawa, kehidupan di alam dunia ini merupakan bagian dari alam semesta yang abadi, seperti musafir yang hanya berhenti sebentar untuk minum, dalam menjalani suatu perjalanan yang tiada henti-hentinya untuk mencari tujuan akhirnya, yaitu bersatu dengan Sang Pencipta. Demi mencapai tujuan tersebut, hal yang sangat diperlukan adalah kemauan dan kemampuan untuk melepaskan diri dari alam kebendaan, yaitu rela untuk melepaskan segala hak milik, pikiran, atau perasaan serta keinginan untuk memiliki. Melalui sikap rohaniah ini, orang dapat membebaskan diri dari pengaruh dunia kebendaan.
ilmu ini oleh orang Jawa dengan membangun suatu kepercayaan bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat segala kehidupan. Pusat yang dimaksud dalam pengertian ini adalah yang dapat memberikan keseimbangan dan kestabilan dan juga kehidupan yang terhubung antara kawulo lan Gusti. Pemikiran ini melahirkan kesadaran mistis orang Jawa yang beranggapan bahwa kewajiban moral manusia adalah mencapai harmoni dengan kekuatan terakhir sehingga sampai pada kesatuan terakhir dengan cara menyerahkan diri secara total selaku hamba kawulo terhadap Sang Pencipta Gusti. Kepercayaan bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat kehidupan dibangun melalui satu ajaran yang lumrah disebut sebagai Sangkan Paraning Dumadi. Ajaran ini merupakan bagian dari Kawruh Bejo, yaitu menggapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Seseorang bisa mencapai Kawruh Bejo harus melalui beberapa tahap, di antaranya yang terpenting ialah mulat saliro, artinya mawas diri, tahu jati diri pribadi. Berangkat dari problematika di atas, sangat menarik untuk dilakukan suatu kajian yang mendalam, membedah kembali nilai-nilai spiritual lokal yang relevan dengan kebutuhan manusia modern, khususnya masyarakat Islam Jawa. Nilai-nilai spiritual yang demikian dapat ditelusuri dalam lembaran-lembaran naskah Islam kejawen. Di antara naskah-naskah tersebut yang cukup representatif dan digemari oleh masyarakat Jawa ialah Kunci Swarga Miftahul Janati. Naskah ini bahkan mengandung beberapa hal penting terkait pandangan-pandangan falsafi dalam ranah tasawuf. Sejumlah terminologi sufistik juga digunakan, misalnya Nur Muhammad, Ma'rifah, mengenal diri, mematikan diri, musyahadah, martabat 7, dan lain-lain sebagainya, selaras dengan tasawuf falsafi yang sudah mafhum dikenal dalam berbagai sumber yang otoritatif.